Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan mengenai prosedur touch terapi pada bayi prematur. Touch terapi? Touch terapi itu apa sih? Jadi touch terapi adalah suatu pijatan atau sentuhan kepada bayi prematur secara lembut dan teratur. Gitu. Terus manfaatnya apa aja buat bayi? Kalau buat manfaatnya itu banyak banget loh. Yang pertama itu dapat menurunkan kadar hormon stres. Yang kedua itu dapat meningkatkan fungsi gastrointestinal dan pertumbuhan. Yang ketiga itu dapat mengurangi lama perawatan. Yang keempat itu dapat menghemat biaya perawatan. Yang kelima itu dapat membuat bayi lebih aktif dan tidur lebih nyenyak. Dan yang keenam itu dapat menurunkan risiko apnea dan bradikardi. Dan yang terakhir itu dapat meningkatkan hubungan positif antara ibu dengan bayi. Oh gitu, ternyata banyak ya manfaat touch terapi itu pada bayi. Terus untuk cara-caranya itu gimana Kak? Oh, kalau untuk caranya itu ada 3 tahapan ya yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memegang bayi tanpa mengusap. Yang kedua itu melakukan metode kanguru. Dan yang ketiga adalah touch terapi atau sentuhan bayi dengan lembut. Ya, terus untuk caranya gimana Kak untuk lebih detailnya? Oh iya, untuk lebih detailnya mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Ya, betul dengan Ibu Adisti ya? Iya, betul. Ya, perkenalkan nama saya Perawat Vivi. Ibu boleh panggil saya Nurse Vivi, Mbak, atau apa aja boleh. Senyamannya Ibu aja ya. Iya. Iya, gimana Ibu kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah lumayan mendingan ini. Oh, alhamdulillah. Kemarin habis melahirkan ya, Bu ya? Iya, ya walaupun masih nyeri dikit tapi udah lumayan baik kok ini. Oh ya, ini putrinya ya, Bu ya? Iya. Di inkubator. Semoga nanti kalau misalnya membaik, semakin membaik kita bisa pulang ya, Bu ya? Bersama Saya putri kangen ini. loh sama anaknya, pengen gendong. Sabar ya Bu ya. Jadi sesuai dengan jadwal kita kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai touch terapi pada adiknya. Jadi touch terapi ini tuh sangat bermanfaat Ibu untuk bayi, apalagi kan bayi Ibu prematur ya. Iya. Nah jadi ini nanti Ibu bisa belajar juga biar bisa dilakukan di rumah gitu. Nanti mungkin ini prosedurnya selama 10-20 menit gitu ya Bu. Nanti saya contohkan biar Ibu bisa belajar di rumah. Iya. Saya sendiri lakukan di rumah berarti ya? Iya nanti? betul, nanti bisa dilakukan di rumah. Oke. Mungkin saya persiapkan dulu ya Bu ya. Ya, boleh. Ya Ibu, jadi sebelum kita melakukan touch terapi ini, kita harus membersihkan tangan terlebih dahulu ya. Pastikan tangan Ibu ini bersih, kukunya tidak panjang, tidak kotor, dan juga tidak memakai perhiasan. Lalu untuk touch terapi ini ada kangguru mother care dan juga pijat bayi. Tapi untuk hari ini kita fokus ke pijat bayi saja ya Bu. Oh iya. Iya, jadi untuk alat-alatnya itu, Ibu kalau misalnya ada, boleh pakai minyak kelapa. Oh, minyak kelapa. Iya, Harus minyak pakai kelapa. ini? Lebih baik pakai, tapi kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa. Oh, iya. Ya, lalu ada juga ini lap kecil atau waslap, handuk kecil boleh nanti untuk mengelap adiknya gitu ya. Oke, sekarang saya mau lepaskan dulu netnya ya Bu ya. Oh, iya. Nesting adiknya ya. Ya, permisi ya Bu ya. Jadi nanti ini karena adiknya masih di inkubator, saya melakukan pijat bayinya melalui jendela-jendela ini ya Bu ya. Oh, ini dilepas ya? Ya, dilepas begitu. Masih ya adik. Baik, saya tutup lagi ya Bu. Iya. Oke Oke Bu, jadi kita membersihkan tangan, lalu memakaikan minyak kelapanya. Lalu nanti ini digosok-gosokkan sampai tangan kita hangat. Oke. Gitu ya Bu. Nah terus harus diperhatikan Bu, kalau misalnya kita melakukan ini, adiknya harus dalam keadaan bangun, tidak tidur, lalu tidak dalam keadaan mengantuk, lalu harus 30 menit setelah diberikan susu. Nah ini karena saya di inkubator, jadi harus pakai jendela ya Bu. Nanti Ibu kalau di rumah boleh langsung aja nggak apa-apa. Oke.
Berarti dibangunin dulu ya nurse itu masih Iya, tidur. harus sampai adiknya ini bangun gitu. Ini saya pegang dulu untuk mempersiapkan adiknya apakah dia sudah siap dilakukan pijat ini. Sambil dilihat responnya ya, Bu. Iya. Nah, jadi ketika kita sudah memegang adiknya, terus dilihat respon adiknya apakah nyaman atau mungkin apakah ada yang terasa sakit dari ekspresi wajahnya, atau mungkin misalnya membiru, itu bisa kita hentikan. Lalu misalnya jika adanya terlihat nyaman, berarti kita bisa lanjutkan ke fase yang pertama, yaitu fase rangsangan taktil. Kita balikan adik dalam posisi tengkurap, si adik. Lalu pada saat posisi tengkurap ini, untuk wajahnya melihat ke arah ibu ya, Bu, biar Sambil nanti ngobrol boleh? bisa kontak mata dengan ibu. Ngobrol begitu. ya, nurse? Iya, sambil diajak ngobrol, sambil boleh dinyanyiin, dibacain sholawat boleh. Lalu untuk yang pertama yaitu namanya ini rest hand. Jadi kita posisi beristirahat, tangannya seperti ini. Kita tunggu selama beberapa detik. Nah, lalu setelah itu kita mulai dari kepala dulu. Bagian kepala kita lakukan dari ujung kepala sampai ke leher sebanyak 6 kali. 2, 3, sambil lihat ekspresi adiknya. 5, 6. Lalu untuk selanjutnya dari bahu, untuk gerakan bahu dari leher ke bahu adiknya seperti ini. Ini perlu diperhatikan ya, Bu, kalau misalnya tangannya itu tidak boleh lepas dari badan adik, agar adiknya tetap merasakan ada diri kita di samping dia. Ini juga dilakukan sebanyak 6 kali ya, Bu, bahunya. Lalu jika bahu sudah, habis itu bagian lengannya dari bahu ke lengan bawah seperti ini, sebanyak 6 kali juga. 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya, Bu, untuk yang sebelah kirinya juga. Lalu jika sudah, kita lakukan ke bagian pergelangan tangannya, Bu. Jadi untuk pergelangan tangannya ini, telapak tangannya ini urut dipijat dari bawah ke atas ke bagian jari-jari seperti ini. 1, 2, sebanyak 6 kali juga. 3, 4, 5, 6. Lalu jangan lupa punggung tangannya juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya, Bu, untuk yang sebelah kirinya juga, jangan lupa. Lalu jika sudah, kita lanjutkan ke bagian punggung, dari pangkal leher ke bagian bokong sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sambil dilihat adiknya bagaimana. Lalu mulai lagi dari bagian kaki sekarang, dari bokong ke bagian bawah kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu jika sudah selesai, kita ke pergelangan kakinya lagi. Sama, Bu, seperti tadi yang di tangan, dari bawah ke atas ke bagian jari kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama untuk yang sebelahnya juga, terus punggung kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah selesai ya, Bu, fase pertamanya. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu rangsangan kinestatis. Kita telentangkan adiknya, lalu untuk kepalanya boleh diarahkan ke depan atau mungkin menghadap ke ibu, boleh. Oke. Nah, jika sudah, jangan lupa kita harus terus melihat mata adiknya ya, Bu. Lalu untuk gerakan yang pertama, kita fokus ke tangan adiknya, ke bagian sikunya, kita naikkan ke atas seperti mengangkat sesuatu. Sebanyak 6 kali ya, Bu. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Nah, nanti yang sebelahnya juga jangan lupa ya, Bu. 1, 2, 3 sampai 6 kali. Lalu jika sudah, kita ke pergelangan tangan adiknya. Pergelangan tangannya ini diarahkan ke depan seperti ini. Sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4. Sambil dilihat, Bu, adiknya apakah mungkin merasa sakit atau nyaman. Jika sudah, jangan lupa tangan sebelahnya juga. Lalu kita beralih ke bagian kaki ya, Bu. Kita fokus ke bagian sendi lututnya. Jika misalnya Ibu sulit untuk langsung dua-duanya, boleh satu-satu dulu. Tapi kalau misalnya bisa, langsung dua-duanya nggak apa-apa. Kita mulai ya, Bu. Oke. Ya, 1, ditekuk lututnya sebanyak 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Lalu jika sudah, sekarang satu-satu untuk ke sendi pinggul adiknya. Dinaikkan ke atas seperti ini ya, Bu, seperti ke arah perut. Kita mulai ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebelahnya juga jangan lupa. Lalu jika sudah, kita ke pergelangan kaki. Sama tadi seperti yang di tangan. Kita tekuk ya, Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelahnya juga jangan lupa. Nah, jika sudah selesai, maka touch terapi pijat bayinya sudah selesai. Alhamdulillah. Ya. Udah selesai ya, Nak. Ya, sambil dilihat wajah adiknya apakah nyaman atau tidak. Iya, ini nggak rewel ya, Nas. Iya, alhamdulillah. Oke, jika sudah selesai, saya pasangkan lagi untuk nestingnya ya, Bu. Ya, sudah selesai ya, Bu. Saya pasang lagi nestingnya ke adiknya. Oh iya, silakan, Nas. Misi ya, Adek. Alhamdulillah ya, Nas, nggak rewel. Alhamdulillah anteng nih adiknya, hebat loh. Oke, sudah selesai. Ya, sudah selesai, Bu. Gimana, Bu? Seneng ya, nanya bisa dipijit-pijit. Ntar saya coba deh di rumah. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya, Bu. Nah, tadi kan sudah belajar dan harus ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan ruangannya itu tidak dingin. Kan adanya nggak pakai baju nih. Iya. Nanti kalau misalnya di rumah itu ada AC atau kipas angin atau jendelanya dibuka, mungkin boleh dimatikan atau ditutup dulu. Lalu yang kedua, kita harus tidak boleh memaksakan gerakan pada adiknya. Sebisanya aja ya? Iya, sebisanya aja. Kita harus mengikuti pergerakan adiknya aja. Tadi kan ada tangannya dinaikkan, kakinya dinaikkan. Nah itu kalau misalnya adiknya melawan ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksain, gitu ya, Bu. Lalu yang ketiga, kita harus selalu kontak mata sama adiknya. Tadi sambil diajak ngobrol, sambil nyanyi. Saya aja selawatan ya. Iya, sambil selawatan. Biar jadi ustazah ya, Dek ya. Ya, amin ya, Bu ya. Lalu yang terakhir, kita juga harus memperhatikan respon dari adiknya, dari bayi. Apakah mungkin merasa kesakitan, atau mungkin merasa tidak nyaman, atau rewel. Nah itu kalau misalnya merasa adiknya dirasa rewel, mungkin boleh dihentikan dulu, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Kalau saya mungkin agak kurang hafal ya gerakannya, tapi saya udah paham itu yang tadi rangsangan apa yang pertama taktil ya, itu disentuh dari kepala sampai kaki, terus yang rangsangan kinestetik itu yang gerakin sendi-sendinya gitu ya. Betul. Nanti mungkin kalau Ibu bingung akan kami berikan panduannya, dan juga Ibu boleh nih nonton di YouTube banyak sekali video-videonya. Ada panduannya ya. Iya, betul. Saya lihat deh buat betul. ini. Iya, Bu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Iya, makasih ya. Iya, Ibu. Semoga jadi lebih paham ini. Semoga nanti bisa diterapkan di rumah.
Semoga ibu juga lekas pulih, adiknya lekas pulih, bisa pulang bersama-sama. Bisa pulang ya, bisa saya gendong Amin, gitu. amin. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Iya, makasih ya, Ya, Nas. terima kasih. Ya, Mari, Bu. sama-sama. Mari. Nah Kak, tadi kan kita udah lihat nih gimana caranya touch terapi dan manfaatnya apa aja. Nah mungkin ada nggak sih Kak hal-hal yang perlu diperhatikan waktu kita touch terapi Kak? Ada dong, ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan touch terapi. Yang pertama yaitu memastikan suhu ruangan tetap hangat. Yang kedua itu jangan memaksakan gerakan pada bayi agar meminimalkan cedera. Dan yang ketiga itu mempertahankan kontak mata dengan bayi. Dan yang keempat itu... Nah Kak, aku tanya yang keempat. Yang keempat itu melihat respon bayi, benar nggak Kak? Bener banget. Oke, nah teman-teman mahasiswa tadi kan kita udah melihat nih caranya touch terapi, manfaatnya apa aja. Nah sekarang untuk waktunya adik-adik mahasiswa untuk mempraktekannya. Selamat mencoba. Sekian dari kami. Dadah. Ketemu lagi di video berikutnya.